Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai pembahasan politik kita di hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi untuk rencana perjalanan saya bersama dengan para konten kreator yang lain ke rumahnya Pak Jokowi, teman-teman. Ya, itu saya sangat-sangat speechless, sangat-sangat bersyukur. Besar kecil kontribusi yang kalian berikan itu sangat-sangat saya hargai dan saya hormati. Bahkan doa kalian saja pun itu benar-benar memberikan saya semangat, teman-teman ya. Dan saat ini saya tuh sampai heran, itu penonton di channel ini tuh sampai di Belgia. Kemarin ada juga yang berkontribusi dari Belgia, ada juga dari England, ada juga dari Hong Kong barusan, teman-teman, dari Vietnam. Itu dari bangsa-bangsa loh. Itu saya sampai terpukau. Itu penggemarnya Pak Jokowi itu ada di setiap negara, teman-teman. Dan itu memberikan semangat. Apalagi kemarin tadi juga, teman-teman, ada yang mengatakan dulu saya membenci Pak Jokowi. Dulu saya sempat tergiring opini-opini yang menyesatkan sehingga saya benci kepada beliau. Tapi saya bersyukur nonton channel-channel seperti channel saya, channel Opung Parbelak, dan channel-channel yang menyuarakan kebenaran. Akhirnya mereka bisa tersadar kembali. Dan itu testimoni yang memberikan saya semangat seperti booster. Memberikan saya antusias lebih lagi untuk menyuarakan kebenaran di channel ini, teman-teman. Ini menjadi sarana buat saya untuk menyampaikan isi hati yang menurut saya ini adalah hal yang pantas untuk kita suarakan, untuk membuat masyarakat itu tidak tertipu dengan tipu daya muslihat para iblis yang ada di negeri ini. Siapakah iblis-iblis itu, teman-teman? Oke ya, sekali lagi terima kasih banyak buat kakak-kakak semua, abang-abangku semua yang sudah berkontribusi. Terima kasih banyak. Dan buat kalian semua yang mau juga untuk berkontribusi, silahkan nomor rekeningnya ada di sini. Dan nomor WA saya jika kalian ingin bersilaturahmi, kalian bisa lihat nomor WA saya pribadi di sini, teman-teman ya. Sekedar informasi, kita akan berangkat ke Solo itu di minggu keempat bulan April, teman-teman ya. Jadi saya setidaknya masih mempunyai 3 minggu untuk mengumpulkan dana untuk meringankan biaya saya ke rumahnya Pak Jokowi. Saya disclaimer dulu, teman-teman, ini bukan donasi ya, teman-teman ya. Tapi anggaplah ini adalah saweran teman-teman semua untuk membantu saya ya. Ini adalah dari niat kalian sendiri yang tergerak, teman-teman ya. Jadi bukan donasi ya. Ini untuk meringankan biaya saya. Jadi sekali lagi terima kasih. Nah, kita akan segera membahas video, teman-teman. Ada rumor yang beredar bahwa katanya setelah tanggal hari ini ya, mungkin setelah Hari Raya Idul Fitri, akan ada gerakan yang lebih besar lagi, yang lebih anarkis lagi untuk menyerang pemerintahan Pak Prabowo. Akan ada banyak penyusup-penyusup yang akan masuk dalam mahasiswa-mahasiswa yang akan memprovokasi sehingga mereka makin anarkis. Makanya kan kemarin ada Bapak TNI kita yang memergoki, yang menangkap penyusup yang ternyata adalah preman tetapi mengaku mahasiswa. Gaul nggak, teman-teman? Aduh, preman kok ngaku mahasiswa. Dan nanti di sini saya akan spill ya muka-muka dari penyusup-penyusup tersebut yang mengaku mahasiswa yang akhirnya ketangkap sama anggota bapak-bapak TNI kita, teman-teman. Ini dia ya. Kita lihat dulu tuh. Di sini adalah betul-betul mahasiswa. Saya lihat sudah ada indikasi-indikasi yang dia belum ada mahasiswa. Mahasiswa boleh bertato apa tidak? Coba cari di sini ada yang bertato. Buka topinya. Interogasi itu. Siapa yang bertato angkat tangan? Ya, sampai dari mana? Sampai dari mana? Mahasiswa bukan? Keluar. Ini contohnya. Nah, ini ya. Bertato, teman-teman. Ini bertato ini. Coba saya naikkan dulu. Lihat tatonya, teman-teman. Aduh, ketahuan kan. Penyusup nih. Keluar. Angkat. Sini, kamu juga kelompoknya sini. Saya tidak mau pada bertato semua. Disusupi promotor semacam ini yang mengatasnamakan dirinya rakyat. Sini, keluarkan. Ini sampai dari mana? Ya, itulah sangat mudah bagi mereka untuk menyusup
dalam aksi-aksi demo tersebut. Itu masa aksi berhasil diamankan di antaranya para preman-preman yang mengaku mahasiswa. Ya akhirnya ketahuan kok mahasiswa udah pada tatoan nih teman-teman ya. Dan bikin rusuh. Itulah bahayanya teman-teman. Itu dalam demo-demo itu bahaya sekali ditunggangi. Ya sangat mudah mereka para pemecah belah bangsa ini membayar orang-orang para preman-preman di jalanan yang mungkin mereka bayar dengan 200.000 mau untuk menyusup ke tengah-tengah para pendemo dan memancing kerusuhan di sana. Ya, kalau sampai lempar bom molotov itu benar-benar sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi kita semua harus waspada, jangan sampai gerakan-gerakan mereka ini tidak terbaca. Hati-hati habis Idul Fitri ini kita harus waspada. Pokoknya pasang mata kalian, pasang telinga kalian, kita lihat dan amati sama-sama. Oke guys ya. Jadi kita akan terus mengamati. Kita akan terus pantau. Makanya kenapa saya mau katakan sekali lagi, kenapa bagi saya itu penting untuk ke rumah Pak Jokowi dan kemudian ketemu dengan para konten kreator lainnya. Karena kita ini akan rapatkan barisan, mau samakan visi. Kita mau samakan tujuan dalam kita menyuarakan kebenaran-kebenaran di channel kita masing-masing teman-teman. Coba kita bahas lebih lanjut pemberitaannya. Donatur demo pembenci Jokowi satu persatu mulai terbongkar dan mereka semua adalah mafia yang bisnisnya terusik. Loh, kok ada fotonya ini itu loh. Next. Ya. Coba dicek satu-satu orang yang mulutnya kasar, merendahkan TNI itu, apa yang dia telah buat bagi bangsa dan negaranya. Sementara TNI mati masuk taman makam pahlawan. Meminta tunjangan saja tidak bisa naik. Padahal di undang-undang itu dinyatakan diberi penghasilan yang layak. Tapi TNI menerima. Jadi saya merasa bahwa kehebohan di luar dari sistem DPR itu adalah bagian daripada juga mencederai hak-hak prerogatif DPR. Kita dipusingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi. Kompetensi apa yang dibawa? Saya sampaikan bahwa saya ikuti bagaimana TNI dimandulkan hanya karena pinjaman IMF. Coba dicek satu-satu orang yang mulutnya. Wah, itu loh teman-teman ya. Makin hari makin banyak orang yang bersuara kepada mereka yang merendahkan TNI hari ini. Yang paling banyak itu merendahkan TNI siapa? Mahasiswa teman-teman ya. Ya. Mereka pikir mereka tidak akan terjamah oleh hukum. Nanti kalian udah ditarik satu-satu baru kalian tuh rasanya. Nanti udah ditangkap satu-satu dan kemudian ditanya, siapa di sini mahasiswa? Kemudian ada yang angkat tangan, saya mahasiswa pak. Buka baju kau, buka baju. Terus didapati ada tato. Kamu mahasiswa atau bukan? Sorry pak, aku lupa, aku bukan mahasiswa. Ternyata penyusup-penyusup yang didapati teman-teman. Makanya kenapa saat ini saya itu benar-benar sangat vokal untuk bersuara dalam menyatakan bahwa rakyat hari ini bersama TNI kok. Hanya mereka yang berusaha untuk menggiring opini-opini banyak orang untuk membenci TNI, untuk mengintimidasi TNI, untuk menghilangkan rasa percaya masyarakat kepada TNI. Kenapa? Karena mereka tahu ketika masyarakat sudah tidak percaya kepada TNI yang adalah garda terdepan, yang adalah petugas untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia, maka mereka akan sangat leluasa menyerang Indonesia. Ini jelas terlihat bahwa ini strategi asing yang coba mereka mau jalankan teman-teman. Makanya jangan berhenti-berhenti untuk kita sampaikan bahwa saya bersama dengan TNI, rakyat bersama dengan TNI. Itu saya nggak habis pikir para mahasiswa-mahasiswa itu teriak dalam demo mereka. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia katanya, itu tidak berguna. Bubarkan saja. Bubarkan pala kau ya. Nggak habis pikir dengan cara berpikir mereka teman-teman ya.
mau bubarkan, terus mau bubarkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kamu mau bubarkan Polri, kamu mau bubarkan TNI, yang mau jaga kesatuan Indonesia apa? Bapak kau. Enggak kan? Ya. Seperti yang dikatakan tadi, mereka merendah-rendahkan TNI, tapi yang berjuang, yang mempertaruhkan jiwa dan raganya adalah para TNI kita. Kalau terjadi konflik, misalnya ada teroris di Papua dan sebagainya, kalian yang mau ke sana berperang, kalian mau gantikan para tentara kita yang masuk keluar hutan, para brimob kita yang masuk keluar hutan, rela itu nyamuknya segede gajah itu teman-teman. Rela teman-teman, mereka nggak lebaran bersama dengan keluarga, rela mereka nggak hari raya bersama dengan keluarga, demi menjaga agar hidup kita tetap aman di NKRI ini. Tapi mereka malah merendah-rendahkan. Itu apalagi itu mahasiswa, apakah dia udah ketangkap atau belum ya? Saya berharap dia segera ditangkap ya. Yang itu gambar-gambar penis itu di tembok dan kemudian apa Pak Prabowo TNI titik apa Pak Prabowo dan kemudian mengatakan hal-hal yang tidak kepada TNI itu, saya berharap dia ditangkap dan ya setidaknya satu kukunya dicabut aja dulu. Just kidding, jangan dulu ya teman-teman. Itu secret dulu ya. Nanti kasih pelajaran loh orang-orang kayak gitu. Itu benar-benar sangat-sangat mencederai ya, sangat-sangat mencoreng nama baik dari TNI itu sendiri. Usai. Nah ini brutal, tak cuma bakar motor ojol. Motor ojol dibakar memang. Pendemo tolak undang-undang TNI juga rusak fasilitas umum hingga lakukan vandalisme. Usai bakar kendaraan motor ojol, pendemo tolak UU TNI juga semakin beringas melakukan tindakan vandalisme coret-coret tembok di sekitaran DPR dengan tulisan-tulisan mendiskreditkan TNI, Polri, dan Presiden Prabowo. Beberapa tulisan itu adalah TNI beban negara, TNI anjing, Prabowo love TNI, rezim ini harus mati, Prabowo serupa Soeharto, tolak UU TNI, Orbek, Free West Papua, aparat keparat, menolak lupa genosida. Hah? Free West Papua? Jangan-jangan benar kalian. Bukan jangan-jangan benar. Sudah benar kalian ini antik asing ya. Free West Papua. Wow. Wow, sangat-sangat terlihat ya. Kalian para mahasiswa menjadi kacung-kacung asing. Wow. Coba naik. 6598. Aparat anjing. Kembalikan militer ke barak. Acap 312 Boket Teddy. Fuck Polis. Penggal rezim bobrok. Fuck New Orba. Selain itu, beberapa fasilitas umum juga ikut menjadi sasaran penggerusakan oleh para pendemo yang kesurupan usai tenggak minuman beralkohol. Melihat dari situasi ini, jelas tujuan pengunjuk rasa bukan menyampaikan aspirasi, tapi lebih pada tujuan perusakan dan anarkisme yang tak bertanggung jawab. Mahasiswa sudah bergeser dari agent of change dan agent of control menjadi agent of crime and agent of violence. Apakah era kewarasan mahasiswa sudah dirusak oleh dark agenda? Harusnya jika para mahasiswa kecewa dengan UU TNI, lebih baik kawal dan gugat ke MK. Itu lebih elegan ketimbang membabi buta melakukan pembakaran. Membabi buta, apa memang mereka otaknya kayak babi buta? Aduh teman-teman ya, miris ya. Kalian lihat kelakuan dan adab mereka seperti apa. Inilah yang saya katakan, bagaimana hal-hal seperti ini yang saya dengar rumornya itu, hal-hal seperti ini akan lebih keras lagi mereka lakukan. Mereka itu di satu sisi sebelum mereka melakukan aksi, mereka kumpul minuman beralkohol, kemudian jadi teler dan kemudian gak ada rasa takut-takutnya serang petugas teman-teman. Ya, itulah mungkin mereka itu para preman-preman yang menyusup di tengah-tengah aksi demo. Mungkin mereka diberikan ya narkoboy oleh cukong mereka teman-teman, kemudian menjadi teler sehingga mereka itu sekalipun dihajar oleh polisi mereka nggak rasa sakit, maju terus, nggak sakit, nanti sakit besoknya. Ya, jadi inilah pengrusakan fasilitas umum, penghinaan kepada kepala negara, penggal rezim sekarang, ya. Prabowo love Teddy, kalian pikir itu adalah pembunuhan karakter teman-teman?
Ya, mereka tulisan-tulisan vandalisme di tembok-tembok dengan cara yang sangat-sangat kasar. Fasilitas-fasilitas negara dirusak. Kalian tahu berapa kerugian yang harus dialami oleh pemerintah akibat dari tindakan-tindakan mahasiswa rasa PKI ini. Rasa PKI, teman-teman. Ya, rasa PKI. Tindakan-tindakan mereka ini benar-benar merusak negeri ini. Sebenarnya Indonesia berada dalam baik-baik saja, tapi Indonesia gelap dengan kapasitas generasi muda yang sangat-sangat mudah dihasut, sangat-sangat mudah dijadikan mesin perang asing, teman-teman. Wow. Kalau lihat apa yang mereka lakukan di sini, mereka coret-coret. Saya akan baca. Tolak Orde, rezim ini harus mati. Prabowo serupa Soeharto. Itu mereka terus-menerus menjatuhkan karakter dari seorang Prabowo. Mereka ingin menggulingkan Pak Prabowo, ya. Mereka ingin menggulingkan Pak Prabowo dari pemerintahan hari ini. Itu tujuan mereka. Mereka pikir, saya akan menggulingkan Pak Prabowo dan saya akan segera untuk menggantikannya dengan Mbak Anies. Jelas-jelas ini adalah gerakan-gerakan mereka yang masih sampai detik ini tidak mau dipimpin oleh Prabowo Gibran, tidak mau move on dari Pilpres kemarin yang kalah, teman-teman. Ya, apalagi mereka nggak mau tuh dipimpin sama Gibran. Mereka pikir kalau masih dipimpin Pak Prabowo masih bisa lah, tapi di Gibran enggak katanya. Karena apa? Karena kebencian mereka kepada Pak Jokowi sampai detik ini. Makanya teman-teman ya, kami juga salah satu alasan untuk berkunjung kepada Pak Jokowi agar mereka makin sakit hati. Aduh teman-teman, sangat-sangat lucu ya. Makanya kita harus terus-menerus mengawal ini. Karena rumor yang saya dengar itu mereka akan melakukan aksi yang akan lebih brutal lagi. Makanya kita jangan sampai kalah. Kita jangan sampai diam, teman-teman. Kita harus lawan setiap pengiringan opini mereka, propaganda yang mereka mau ciptakan di tengah-tengah masyarakat bahwa Indonesia dalam keadaan yang buruk. Mereka kan coba mengiringi ini persepsi di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat berasumsi bahwa Pak Prabowo ini orangnya seperti ini loh. Pak Prabowo orangnya Orde Baru, Pak Prabowo orangnya adalah serupa dengan Soeharto dan sebagainya. Ini adalah kekuatan-kekuatan asing. Kalian sudah mendengarkan berita yang sudah saya sampaikan di mana ada 27 media di Indonesia itu tersinyalir didanai oleh George Soros, ya. Udah ketahuan mereka, teman-teman. Jadi ya, saya berharap apa yang kami sampaikan di channel kami itu benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia agar supaya mereka tahu siapa dalang dari kekacauan yang terjadi di Indonesia. Ya, apalagi di hari yang penuh dengan berkah ini, teman-teman ya. Di hari Raya Idul Fitri ini. Ya, kita pikir ya mungkin mereka ya sekalipun sejahat-jahat mereka, pasti mereka akan ingat keluarga juga. Pulang dulu. Pulang dulu. Nanti saja saya lancarkan kejahatan saya. Pulang dulu lah. 1 hari minta maaf, kemudian besoknya kumat lagi. 1 hari ini minta maaf, besok melakukan kejahatan lagi. Oke teman-teman ya. Jadi itulah tadi Bapak TNI kita itu sudah benar-benar mulai mengetahui. Tapi saya percaya ya, itu petugas-petugas keamanan negara itu sudah mengetahui. Bahkan Pak Prabowo pun sudah menyampaikan kan bahwa ini adalah kekuatan-kekuatan asing. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk memecah belah bangsa ini. Makanya bangsa Indonesia jangan seperti India, jangan seperti Jepang, jangan seperti tahun 98 yang benar-benar kita kacau balau, krisis moneter karena permainan dari asing. Makanya kita harus kawal ini, kita harus benar-benar suarakan kebenaran, teman-teman. Ya, saya berharap ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua. Sekali lagi buat teman-teman semua yang mau berkontribusi, teman-teman, untuk ya sawer lah sedikit di sini. Ini nomor rekening saya, ini nomor WhatsApp saya. Silahkan kalian bisa memberikan kontribusi kalian di situ. Besar kecilnya saya sangat menghormati, saya sangat menghargai dan berterima kasih. Bahkan doa kalian saja pun itu sudah saya sangat syukuri, teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang berkontribusi dari Indonesia, dari dalam negeri dan luar negeri, saya juga sangat mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda buat kalian semua. Dan saya Vicky Himpo pamit. See you and
on the next video and God bless you guys. Bye guys.